Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, para sahabat LCP Indonesia, kami dari kru LCP, saya Asad Dharmajaya Idris dan Muhammad Qadir Islam Jaya kembali melanjutkan video yang tertunda ya. Ini bagian kedua dari apa kurban terbaik kita untuk keluarga agar bisa kita semua selamat dari stres, depresi, konflik dan COVID-19 ya. Jadi inilah yang kita akan lanjutkan, dan sebelum kita lanjut ya, kami mengajak para sahabat LCP untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk membantu usaha kami dalam mengembangkan usaha kesehatan terpadu untuk keluarga ya, agar bisa hidup bahagia bersama di bumi dan mati masuk surga, sekaligus memudahkan para sahabat mendapatkan informasi dan pengetahuan baru ya dari kami, dari keluarga LCP Indonesia. Nah, kita kembali ke judul tadi ya, tema hari ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu apa kurban terbaik kita agar keluarga bisa selamat dari stres, depresi, konflik dan COVID-19. Nah, sebagaimana data tadi sudah kami jelaskan bahwa hari ini data jumlah angka anak yatim semakin tinggi ya, itu menandakan bahwa semakin tingginya jumlah orang tua produktif, orang tua usaha produktif yang mengalami kematian dini di era COVID-19. Nah, salah satu tujuan daripada rekaman ini adalah membantu kami sendiri dan para keluarga semua, terutama orang tua usaha produktif, untuk bisa bagaimana bisa sehat ya, selamat dari stres, depresi, konflik dan COVID-19, dan bisa menikmati hidup bahagia bersama anak-anak sampai ukuran yang normal dan mati masuk surga sama-sama. Nah untuk itu apa kurban terbaik kita untuk keluarga? Apakah sapi, ya kambing, atau apa begitu ya untuk keluarga kita? Apa kita lalu membelikan keluarga kita sapi, kambing? Nah, apa itu kurban terbaik atau bagaimana? Nah, dari pengamatan kami ya, dari video pertama tadi yang sudah jelaskan ya, dari penelitian kami bahwa ada dua kurban terbaik yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah kurban waktu ya, kurban waktu ya. Jadi kami mengamati bahwa keberadaan COVID-19 ini ya, intinya adalah mendorong manusia modern untuk bisa mengorbankan waktunya secara positif untuk hidup bersama-sama dengan keluarga. COVID-19 mendorong mengajak manusia untuk tidak terlalu lama di luar ya, karena di luar akan menimbulkan banyak masalah keluarga, di antaranya adalah stres, depresi dan konflik. Nah, ketika anggota keluarga mengalami stres, depresi dan konflik yang tidak berujung, maka itu akan menyebabkan terjadinya penurunan imunitas ya. Nah, imunitas inilah yang kemudian menyebabkan anggota keluarga mudah terkena COVID-19 dan kemudian mengalami kematian dini ya, kematian yang tidak pada waktunya, atau stres, depresi yang tidak sanggup diatasi kemudian melakukan bunuh diri atau mengalami skizofrenia. Jadi bermula dari konflik dan stres, depresi keluarga yang tidak teratasi dengan baik. Nah itu kenapa? Karena kita belum memiliki kesadaran ya, kesadaran yang baik untuk kurban waktu. Sementara ya, setiap anggota keluarga itu punya waktu dan membutuhkan waktu untuk bersama. Kebersamaan itulah yang memudahkan kita untuk hidup damai, sehat dan sejahtera bersama. Nah, jadi yang pertama adalah kurban waktu. Jadi bukan sapi atau bukan kambing. Yang paling penting adalah ada kesadaran dari kita untuk kurbankan waktu kita sama-sama dengan keluarga, untuk memahami, mempelajari bagaimana saling memotivasi, bagaimana saling bekerja sama, bagaimana saling menghibur, ya, bagaimana saling mengelola diri agar ada kebersamaan yang positif di dalam keluarga kita. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, ya, agar kebersamaan hidup keluarga itu terasa adanya, gitu, bukan hanya sekedar ritual dan seremonial saja. Nah, sehingga menyebabkan keluarga menjadi sarang stres, depresi dan konflik yang menyebabkan mudahnya terjadinya penurunan imunitas, kemudian menjadi korban daripada COVID-19 ya, sehingga yang ditandai dengan semakin tingginya angka anak yatim dan kemudian menjadi beban sosial dan beban negara. Nah, apabila kita mau berkorban untuk waktu,
maka kita telah membangun kekuatan sosial dan telah juga membangun kekuatan negara. Begitu. Itu hasil dari pengamatan kami ya, yang pertama. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah kurban perasaan. Nah, ini lebih penting lagi para sahabat. Ya. Kalau orang bisa saya kurban uang, tapi bagaimana dengan kurban perasaan? Ya. Jadi kurban perasaan adalah kurban terbaik yang kedua yang bisa kita lakukan agar keluarga kita bisa selamat dari bahaya stres, depresi, konflik, dan COVID-19. Nah, bagaimana caranya kurban perasaan? Nah, dalam kehidupan keluarga tadi, dalam melakukan interaksi sosial sama anggota keluarga, akan ada ucapan dan tindakan bermasalah. Nah, ucapan tidak bermasalah itu menyebabkan tersakiti. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang melakukan kesalahan maka harus segera meminta maaf. Nah, kemudian yang menjadi korban harus membuka diri, memberikan maaf secepatnya. Tujuannya apa? Supaya ya kurban perasaan tadi tidak lama terjadi, tidak menjadi penyakit. Nah, kalau korban perasaan ini kalau kita tidak mau berkorban perasaan, tidak mau meminta maaf dan tidak mau memaafkan, maka inilah yang kemudian berkembang menjadi konflik. Nah, konflik berkepanjangan menyebabkan kita stres dan depresi dan kemudian berdampak pada kesehatan, yaitu menurunnya imunitas, kemudian memudahkan kita untuk terkena COVID-19 dan kemudian mengalami kematian dini. Nah, kalau kita adalah statusnya orang tua produktif, nah ketika salah satu dari kita, ayah dan ibu, meninggal, maka yang menjadi korbannya adalah anak-anak kita akan menjadi anak yatim. Apalagi kalau kedua-duanya. Nah, jadi ini betapa pentingnya ya ayah, ibu, dan anak mau saling berkorban perasaan, karena kita adalah manusia yang terikat dengan hukum keterbatasan. Jadi ada kesalahan yang yang tidak sengaja, ya kita cepat memaafkan. Kalau ada kesalahan yang sengaja, maka si pelaku harus menjelaskan dengan baik kenapa bisa terjadi, dan kemudian korban harus bisa membuka diri, memaafkan. Tujuannya apa? Memudahkan terjadinya rekonsiliasi atau perdamaian, sehingga konflik keluarga antar keluarga tidak diperpanjang, sehingga ketika damai itu ada, memunculkan rasa aman. Nah, rasa aman ini memudahkan terjadinya peningkatan imunitas. Nah, ketika imunitas naik, maka kita memudahkan untuk membangun ekonomi dan